Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa penjelasan mengenai hardware atau perangkat keras. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari hardware. Nah, apa sih itu hardware? Jadi, hardware merupakan semua komponen fisik yang membentuk sebuah komputer. Nah, lebih sederhananya lagi, hardware itu merupakan bagian-bagian komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara langsung, mulai dari yang berukuran besar seperti casing, monitor, hingga komponen yang sangat kecil seperti chip dan transistor. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari hardware. Nah, fungsi utama dari hardware itu adalah sebagai wadah bagi software atau perangkat lunak untuk beroperasi. Kemudian, hardware juga menyediakan platform fisik yang memungkinkan software itu dapat menjalankan berbagai tugas, seperti mengolah data, menampilkan informasi, serta berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai pengklasifikasian hardware berdasarkan fungsinya yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hardware input, kedua hardware proses, ketiga hardware output, dan yang terakhir yaitu hardware storage. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai hardware input. Jadi, hardware input merupakan komponen fisik yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, hardware input itu berfungsi sebagai penerima informasi dari pengguna ataupun perangkat lain dan dapat mengubahnya menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Berikut ada beberapa contoh dari hardware input. Yang pertama itu ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan teks dan perintah. Yang kedua ada mouse, berfungsi untuk mengontrol kursor dan memilih item di layar. Yang ketiga itu ada scanner, fungsinya itu untuk memindai dokumen atau gambar menjadi format digital. Dan yang terakhir itu ada mikrofon yang berfungsi untuk merekam suara. Selanjutnya yang kedua itu ada hardware proses. Nah, jadi hardware proses itu merupakan komponen yang bertugas memproses data yang diterima dari hardware input. Hardware proses ini berfungsi untuk melakukan perhitungan, analisis, dan manipulasi data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Berikut beberapa contoh dari hardware proses. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Merupakan otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk menjalankan semua instruksi. Yang kedua itu ada GPU atau Graphics Access Memory. Berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang ketiga itu ada RAM atau Random Access Memory. Fungsinya itu untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga itu ada hardware output. Jadi hardware output ini merupakan komponen yang menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh sebuah komputer. Nah, fungsi dari hardware output ini adalah untuk mengubah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia ataupun perangkat lainnya. Berikut beberapa contoh dari hardware output. Yang pertama itu ada monitor. Fungsi dari monitor adalah untuk menampilkan gambar dan teks. Yang kedua ada printer, itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Yang ketiga ada speaker, fungsinya untuk menghasilkan suara. Dan yang terakhir ada proyektor, fungsinya untuk menampilkan gambar pada layar agar lebih besar. Pengklasifikasian hardware berdasarkan fungsi. Yang terakhir itu ada hardware storage. Jadi hardware storage atau hardware penyimpanan merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen ataupun sementara. Fungsi dari hardware storage ini adalah untuk menyimpan data agar dapat diakses kembali di kemudian hari. Beberapa contoh dari hardware storage. Yang pertama itu ada HDD atau hard disk drive, berfungsi untuk menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua ada SSD atau solid state drive, berfungsi untuk menyimpan data dengan kecepatan akses yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada memory card, fungsinya sebagai alat penyimpan data digital.
seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital, ataupun hal-hal berbasis digital yang lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hardware atau perangkat keras. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.